Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Rian Tunggal. Beliau akan membawakan tema The Ministers of New Testament. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Rian. Untuk itu, saya silahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman. Silahkan Pak. Amin. Puji Tuhan. Kita doa dulu ya semua saudara-saudari. Selamat malam, selamat berjumpa kembali walaupun melalui daring Zoom ya. Kita kembali sehati di dalam berdoa. Saya berdoa lagi di dalam memulai persekutuan ini ya. Tuhan Yesus, kembali kami berseru kepada nama-Mu Tuhan. Mohon Engkau berbelas kasih pada kami semua. Dan kami bersyukur Engkau masih mengasuh dan merawat kami. Kami boleh berjumpa kembali dalam Zoom meeting ini semua karena belas kasihan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus-menerus berbicara di dalam berbagai cara dan berbagai zaman. Hari ini Engkau juga tetap mau berbicara dalam Zoom meeting malam ini. Biarlah kami semua mempunyai hati yang mendengar, telinga yang mendengar, dan hati yang percaya terhadap perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin juga hamba untuk berbicara menurut kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, semua sehat ya, puji Tuhan ya. Malam ini, judul berita malam ini berjudul Ministers of New Testament. Ministers of New Testament atau pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi kita bersyukur bahwa Rasul Paulus menulis ini di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 ya. Saya ajak dari Ayu, saya bisa share screen ya. Silakan Pak. Sudah kelihatan semua saudara-saudari? Sudah Pak. Saya mengajak kita membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Itu di situ ditulis tentang bagaimana menjadi pelayan-pelayan sebagai pelayan-pelayan di dalam perjanjian baru. Dan saya coba buat dalam compare ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Mungkin Sister Ayu bisa baca. 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Baca yang di King James Version-nya. Coba silakan. King James Version. Yang di Who bawah. also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kill, but the Spirit give life. Jadi judul ini diambil dari judul berita ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Dikatakan who also had made us able ministers of the New Testament. Oke. Jadi saya tidak mengarang, tapi ini adalah tulisan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 bahwa ada ministers of the New Testament. Jadi artinya pelayan-pelayan yang dari suatu perjanjian baru. Puji Tuhan saudara-saudari ya. Saya kembali ke Alkitab yang bahasa Indonesia ya. Saya mengajak kita supaya mengerti apa makna daripada pelayan-pelayan atau ministers
Tetapi di sini dikatakan ministers itu adalah orang-orang menjadi yang melayani, pelayan-pelayan atau orang-orang yang melayani. Tetapi melayani apa? Artinya dia melakukan satu pelayanan. Pelayanan itu dikatakan ministry. Jadi coba ya saya buka Alkitab dasarnya, saya eh, mengambil judul ini dari 2 Korintus 3 ayat 6, tetapi ministrinya itu kita bisa baca di 2 Korintus 3 pasal 2 Korintus 3 ayat 8 dan 9 ya. Coba saya lihat compare-nya. Mungkin Sister Ayu bisa baca. Yang bahasa Indonesia ya Pak. Bahasa Indonesia dulu. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Bahasa Inggrisnya, How how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? jadi artinya ada minister yang melakukan pelayanan. Pelayanan itu ministry. Ya, jadi ini suatu hal yang berbeda ya. Ministry ada pelayanan, tapi ministers adalah orang-orang yang melayani. Kita bersyukur bahwa Rasul Paulus menulis ini bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Apakah kita mau menjadi orang yang melayani Tuhan atau kita lebih banyak menggunakan waktu kita memang untuk eksistensi kita hidup di atas muka bumi, kita punya tanggung jawab ya untuk melayani keluarga kita, kehidupan kita, semua keluarga kita, kita perlu melayani. Tapi di sini Rasul Paulus berbicara tentang orang yang melayani Tuhan. Jadi kita diingatkan ya, kita diingatkan bahwa melayani Tuhan ini ada suatu perkara yang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kita perlu menjadi orang yang melihat visi bagaimana melayani Tuhan. Saya buka kembali di 2 Korintus 3 ayat 1, mulai dari ayat 1 ya. Pertanyaan kepada kita semua hari ini. Untuk bisa melayani Tuhan tuh syaratnya apa saja? Nah, banyak orang yang tidak berpikir bagaimana saya dalam hidup saya, adakah saya menggunakan waktu saya untuk melayani Tuhan? Nah, banyak dari kita sudah menjadi orang Kristen tidak punya beban untuk melayani Tuhan. Nah, kita mungkin sudah mendengar ya, beberapa waktu lalu saya bawa tentang kejarlah kasih, yaitu karunia bernubuat yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu ya. Itu juga untuk membangun ya, kasih untuk membangun. Artinya menjadi orang yang berbicara, juru bicara Allah untuk melayani Tuhan. Nah sekarang kalau kita mau melayani keluarga kita, misalnya kita sudah berkeluarga, menjadi kepala keluarga, mempunyai istri, mempunyai anak, motivasi kita melayani itu adalah karena apa? Karena kita mengasihi mereka. Nah, kalau kita mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita, tentunya kita mau melayani mereka. Tanpa dasar mengasihi, kita mungkin sulit melayani. Ya. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan atau orang yang melayani Tuhan, harus ada motivasi mengasihi. Nah, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 21 ya. Saya buka aja ya, Yohanes pasal 21, di mana Tuhan berbicara kepada seorang Petrus ketika Tuhan bertemu mereka di Danau Galilea, di pantai danau itu, ketika mereka kembali mau menangkap ikan, Tuhan bilang kepada Petrus, kita buka ya, saya ajak kita membaca. Yohanes pasal 21, mungkin siapa yang bisa membaca lebih dulu ya? Siapa saja boleh membaca ya, Yohanes pasal 21 ayat 15, 16, 17. Mungkin Sister Ayu dulu membaca. Yohanes Yohanes 21 21
ayat Sesudah 15. sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus 16. pula, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Jadi kalau kita hari ini mendengar perkataan Tuhan kepada seorang Petrus, Tuhan bertanya, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Setelah Petrus bilang, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tapi Tuhan bilang, "Gembalakan domba-dombaku." Berarti melayani Tuhan, syaratnya kita harus mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan kalau kita mau melayani keluarga kita dasarnya karena kita mengasihi mereka, kita melayani mereka. Bekerja banting tulang, peras keringat, ya, banting tulang untuk menghidupkan mereka melalui kita bekerja melayani mereka. Tetapi itu untuk melayani keluarga. Tapi melayani Tuhan ini perkara yang tidak mudah. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kepada Petrus sampai 3 kali. Kenapa dia katakan begitu kepada Petrus sampai 3 kali? Padahal waktu Tuhan bertemu dengan Petrus, Andreas, Yakobus di pantai Danau Galilea, di Matius 4 ayat 17, 18, 19 itu, sampai 20 itu, Tuhan bilang kamu harus menjadi penjala manusia. Kamu harus tinggalkan jalan. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, kita tahu ceritanya, Petrus menyangkal Tuhan, tapi setelah Tuhan bangkit, mereka pergi lagi menjala ikan. Dan Tuhan kembali bertemu dengan Petrus, dengan murid-murid yang lain di tepi Danau Galilea ketika mereka kembali mau menangkap ikan, Tuhan ingatkan. Jadi kalau kita hari ini mau mengasihi Tuhan, kita juga harus melayani Tuhan. Amin, saudara-saudari. Jadi motivasi kita mau melayani Tuhan itu dasarnya kalau kita mengasihi Tuhan. Oke, saya kembali ke 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dan 6 ya. Nah, tadi dasarnya kita udah lihat di 2 Korintus 3 ayat 6 adalah ministers of the New Testament ya, pelayan-pelayanan dalam perjanjian baru. Nah, kita bersyukur hari ini kita diingatkan belajar mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus belajar melayani Tuhan. Dan saya dulu adalah seorang yang tidak peduli dengan kepentingan apa yang Tuhan bilang di dalam melayani dia, ya seperti yang tadi kita baca di Yohanes ya, Yohanes 21 tadi. Nah, gembalakanlah domba-domba Tuhan. Artinya kasih makan domba-domba Tuhan. Hari ini kita melihat firman Tuhan begitu jelas di dalam Alkitab, bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, dasarnya adalah kita harus mengasihi Tuhan. Nah, kita bersyukur ya, mengasihi Tuhan seperti di dalam Markus pasal 12 ayat 30-31, Tuhan bilang, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Tetapi juga dikatakan di ayat berikutnya, "Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus belajar melayani Tuhan. Ini perintah Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang saya masuk ke beban berikutnya. Makna melayani Tuhan itu apa? Apa makna melayani Tuhan? Nah, Tuhan bilang di dalam beberapa ayat di dalam kitab Roma ayat
Roma 6 ayat 22 itu kalau kita mau melayani Tuhan kita harus mengambil menjadi hamba. Ya Tuhan sendiri rela menjadi hamba ya di Filipi 2 itu ya ayat 6 sampai dengan 8 itu. Jadi artinya kalau kita mau melayani Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan hari ini mengatakan saya hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu berarti kita menjadi orang yang mengambil rupa seperti hamba. Hamba itu harus tunduk kepada tuannya ya. Nah, kemudian kita bersyukur bahwa melayani Tuhan ini ada satu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, kita tahu bahwa hari ini seorang kepala pemerintahan di satu negara itu kan dia pasti punya menteri-menteri ya. Jadi menteri-menteri melayani presidennya, presiden dan menteri-menteri itu kan suatu perkara melayani juga. Tetapi dia melayani pemerintahan, melayani pemerintah, melayani rakyat. Tapi itu satu pekerjaan yang kalau seorang dipilih menjadi menteri misalnya. Misalnya suatu hari Ko Freddy dipilih menjadi menteri. Bukan itu satu pekerjaan yang luar biasa. Ko Freddy jadi terkenal. Betul nggak? Tapi kalau kita melayani Tuhan, ini suatu hal yang lebih mulia. Karena siapa? Kenapa? Karena kita melayani Allah yang menciptakan seluruh pemerintahan di atas muka bumi ini. Nah, jadi kita melayani Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Bukankah itu satu perkara yang luar biasa? Puji Tuhan ya, saudara-saudara ya. Nah, kita lanjutkan ya. Poin berikutnya dikatakan bahwa bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, kalau kita mau melayani Tuhan, kita perlu dipenuhi dengan kebenaran. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kebenaran, kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Nah, saya baca satu ayatnya. 1 Timotius 2 kalau nggak salah, ayat 3 dan 4-nya itu mengatakan tentang kita harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Mungkin siapa yang bisa baca ya? Saya baca aja ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita perlu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran di sini dalam bahasa aslinya itu artinya aletheia atau the truth bahasa Inggrisnya. Kita lihat ya yang compare-nya ya. Di situ dikatakan kalau nggak salah di ayat sebentar salah ini. Di ayat 4 ya. Kita lihat compare-nya. Nah, di situ dikatakan bahwa bahasa Inggrisnya who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Nah, truth ini bahasa aslinya itu artinya aletheia. Ya, aletheia artinya Allah sendiri ya. Artinya kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Kebenaran itu Allah sendiri. Kalau kita bahas di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau life, atau zoe itu. Jadi Tuhan sendiri adalah kebenaran. Jadi syarat bagaimana kita melayani Tuhan, kita perlu dipenuhi dengan kebenaran. Makanya ketika saya belajar untuk melayani Tuhan, saya belajar tentang kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Saya kembali kepada 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dan 6 ya. Sister Ayu ini waktu saya berapa sampai berapa jam berapa nih Sister Ayu? Sampai jam 9 WIB, Pak. Jam 9 ya, masih kurang lebih 20 menit. Ya puji Tuhan ya. Jadi kita diingatkan bahwa tadi motivasi kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan. Dan bagaimana kita mau melayani Tuhan, kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Rasul Paulus juga berdoa ya, di dalam Efesus 3, kalau nggak salah ayat 19 itu dia mengatakan,
bahwa kamu harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nanti kita lanjutkan ya, Efesus pasal 3 ayat 19. Rasul Paulus berdoa begitu kenapa? Inilah syarat kita bagi orang Kristen kalau mau melayani Allah di dalam konteks bahan berita kita hari ini sebagai pelayan-pelayan minister atau minister perjanjian baru ini, kita harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, dipenuhi dengan Allah. Demikian juga di ayat-ayat lainnya juga mungkin saya bisa bagikan di dalam Kolose juga, di Kolose 3 kalau nggak salah ya. Itu juga mengatakan hal yang sama. Kolose 3 ayat 16 atau ayat 15 itu. Nah, di situ dikatakan bahwa Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi artinya perkataan Kristus ini adalah firman Tuhan. Harus diam atau dengan segala kekayaannya di dalam kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang tersusun dengan perkataan-perkataan Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Ini ayat-ayat yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudari. Makanya kita bersyukur bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan hari ini, artinya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, ini kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang mulia. Tadi saya katakan bahwa seorang menteri dipilih oleh presiden menjadi menterinya, dia mendapat kesempatan yang berharga bagi dia. Tapi dia melayani presidennya, atau pemerintah, atau rakyat. Tapi hari ini kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan ini suatu kesempatan yang sangat mulia. Ini adalah suatu pekerjaan yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, banyak orang merasa melayani Tuhan nggak penting. Lebih penting saya melayani urusan saya. Tapi ada seorang Rasul Paulus. Begitu dia didapatkan Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik, dia berubah 180 derajat. Awalnya dia menganiaya orang Kristen, tapi dia berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menerangi dia, mata jasmaninya buta, mata rohani tercelik, kemudian dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, ini adalah satu fakta yang ada dalam Alkitab, yang kita sudah lihat bahwa ada seorang yang betul-betul mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan, karena motivasinya karena dia mengasihi Tuhan. Dan kita bersyukur ya, setelah kita melihat ini, kita baik-baik datang pada Tuhan. Tuhan, saya juga mau belajar melayani Tuhan. Dan saya juga waktu awal-awal mengenal kebenaran yang ada dalam Alkitab ini, saya juga suatu hari saya berdoa, Tuhan, saya sudah hidup sekian puluh tahun, tapi saya tidak pernah melayani Tuhan. Suatu hari kalau saya berjumpa dengan Tuhan, bagaimana? Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi ya itulah saya dari pengalaman itu saya belajar membaca firman Tuhan, mengenal kebenaran, sehingga perkataan-perkataan Tuhan itu tersusun dan akhirnya saya bisa melayani Tuhan atau membicarakan Tuhan kepada orang lain, menjadi juru bicara Allah, menjadi orang yang membicarakan Allah kepada orang lain. Kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan. Sekarang saya mau masuk di beban berikutnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dan ayat 6. Mungkin saudara yang bisa ikut membaca siapa ya? Silakan, saya ajak saudara Ivan dari Surabaya. Mungkin kalau leluasa bisa baca 2 Korintus 3 ayat 1, 2, dan 3. Silakan. Saya baca ya, Pak. Oke, kalau nggak leluasa, Sister Ayu baca bisa. Ya, saya di kamar rumah sakit, Pak. Oke, nggak apa-apa, saudara Ivan. Ya, suruh itu aja. Bu Ayu, tolong Bu Ayu. Ayu bisa baca. Oke, Pak. Bisa. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 2.
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat 4 saya baca. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi kita diingatkan, latar belakang Rasul Paulus menulis ayat ini adalah bagaimana untuk menjadi pelayan Kristus itu, dia katakan dalam satu kiasan bahwa kamu adalah surat pujian kami. Jadi surat pujian itu satu kiasan bahwa orang beriman itu adalah seperti surat yang Tuhan tulis, Tuhan sendiri yang tulis ya. Di sini dikatakan di ayat 5 itu, bukan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kami juga tidak sanggup dikatakan menjadi pelayan-pelayan. Jadi artinya kamu beriman menjadi surat yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal yang dapat dibaca semua orang. Artinya setiap kita adalah seperti surat. Surat itu ditulis dengan pena. Tetapi pena itu tidak, kalau tidak ada isinya tinta, tidak mungkin surat itu bisa ditulis. Jadi artinya Tuhan sendiri yang menulis di dalam loh hati kita dengan tintanya itu melambangkan unsur Allah atau hakiki daripada Allah itu ditulis di dalam loh hati kita. Jadi kita seperti suratnya. Nah, sehingga ketika surat itu ditulis, kita adalah surat yang dituliskan dengan Kristus, dengan Zoe atau dengan apa adanya Allah, hakiki Allah itu, kita juga mendapatkan unsur Allah ditulis dalam hati kita. Nah, kita tahu ya, kalau kita membaca suatu surat itu, artinya ada yang sudah tertulis di dalam surat itu. Kalau kita lihat ya, pena itu kalau tidak ada tinta, walaupun pena itu berfungsi untuk menulis, tapi kalau tidak ada tinta, tidak ada yang bisa tertulis. Jadi artinya, pena itu hanya sebagai alat. Tapi unsur yang bisa menyatakan tertulis dalam loh hati manusia itu, unsurnya itu tadi adalah tinta itu sendiri, yang tadi dikatakan dengan roh Allah yang hidup. Jadi karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta biasa, tapi dengan roh Allah yang hidup. Jadi ini satu kiasan yang ditulis oleh Rasul Paulus, mengatakan unsur hayat atau zoe daripada hakiki Allah itu mau ditulis di dalam hati kita. Yang kita bisa baca nanti di Ibrani 8 ayat 10, Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita dan menulis di dalam akal budi kita. Jadi artinya inilah, kalau kita mau menjadi orang yang melayani Tuhan, kita harus menyalurkan unsur Allah ke dalam orang lain. Untuk apa? Supaya orang bisa menerima unsur Allah. Supaya sebagai surat Kristus, orang bisa membaca. Jadi kita bisa menampilkan apa yang sudah tertulis dalam loh hati kita itu. Hati kita itu ada 4 ruangan. Ruangan yang pertama itu adalah hati nurani.
Bagian dari roh kita itu ada hati nurani, ditambah dengan jiwa. Jiwa itu ada 3 bagian, ada pikiran, emosi, dan tekad kita. Jadi roh kita sudah dilahirkan kembali. Allah sudah melahirkan kita kembali. Melalui kita percaya dan dibaptis. Kemudian dia mau menduduki jiwa kita. Inilah yang namanya transformasi jiwa. Nah, ini yang perlu kita mengerti tentang setelah kita dilahirkan kembali, Allah mau mentransformasi jiwa kita. Kita bisa baca ya nanti di 2 Korintus 3 pasal 18 ya. Kebetulan di sini dikatakan bukan dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi yang menulis apa adanya Allah dalam kita adalah Allah sendiri yang adalah firman itu yang hidup. Atau roh yang hidup. Allah yang sudah menjadi roh itu ya. Nah, saya ajak kita baca ya. Allah menjadi roh itu sebab Tuhan adalah roh di ayat 2 Korintus 3 ayat 17. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini kalau kita baca di dalam King James Version, ya saya buka ayat 17-nya. Kita buat ada perbandingan compare-nya. Mungkin Sister Ayu baca. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. No, the Lord is that spirit. And where the spirit of the Lord, there is liberty. Artinya Tuhan Lord itu Tuhan Yesus sudah menjadi roh. Nah, dia sedang menulis unsur-unsurnya ke dalam hati kita. Tadi ada 4 bagian hati kita. Nah, puji Tuhan ya. Nah, saya lanjutkan ya, karena waktunya tinggal hanya 7 menit. Saya lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, bagaimana aplikasi kita melayani Tuhan hari ini? Ini penting sekali. Jadi saya kembali membuka 2 Korintus pasal 3 tadi ayat 1. Kita lihat kembali ya. Tadi Tuhan, Rasul Paulus menjadi orang yang melayani Tuhan di dalam menulis roh Allah atau firman Tuhan atau diri Allah sendiri ke dalam orang lain, tapi bukan dia, tapi dengan pekerjaan Allah. Nah, kita bersyukur. Nah, sekarang saya mau bahas, karena sisa waktu hanya beberapa menit lagi, bagaimana aplikasi kita melayani Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saya mendapatkan ada 4 poin, saudara. Pertama, kita pergi menginjili orang, supaya orang bisa menerima Tuhan, orang bisa dilahirkan kembali. Kita bisa baca ya, di dalam Matius pasal 28, itu ada perintah Tuhan kepada kita ya, supaya kita bisa pergi membaptis orang. Nah, kita baca ya, Matius 28, ayat 19. Mungkin Sister Ayu baca. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pelayanan yang aspek aplikasinya kita harus pergi. Menginjili orang supaya orang bisa dibaptis, menerima Tuhan, berarti dia dilahirkan kembali di dalam roh. Nanti bisa baca sendiri ya di Yohanes 3 ayat 3-6 itu bicara tentang orang dilahirkan kembali ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Di Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6 itu Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kita pelayan yang secara aplikasi kita perlu memberitakan Injil, pergi memberitakan Injil supaya orang dibaptis, dilahirkan kembali. Nah, poin berikutnya, setelah orang dilahirkan kembali, bagaimana? Apakah kita membiarkan dia? Tidak. Seperti Bu Ayu, setelah mengandung anak, hamil, punya anak, seorang ibu. Nah, dia merawat di dalam kandungannya itu sampai umur 9 bulan, baru dia melahirkan. Tetapi dia begitu menderita ya, waktu mempersiapkan anak itu lahir, dia menderita ya, 9 bulan. Tetapi setelah dilahirkan, dia sukacita. Tetapi apakah setelah dilahirkan, dia biarkan?
tidak mungkin. Dia harus merawat, mengasuh dan merawat orang yang sudah lahir baru. Tadi kita sudah baca ya, kalau merawat itu berarti kita harus menggembalakan dia. Tadi Yohanes 15 ayat Yohanes 21 ayat 15 ayat sampai dengan 17 itu, gembalakan domba-dombaku. Artinya setelah orang dilahirkan kembali kita harus merawat, mengasuh dan merawat. Nah, Rasul Paulus bagaimana dia mengasuh kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika. Saya kutip beberapa ayatnya. Mungkin karena waktunya sempitnya. Saya kutip 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan ayat 11. Mungkin Sister Ayu baca ayat 7 dan ayat 11. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat Ayat 11. 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi seorang Rasul Paulus dia berlaku seperti ibu. Ibu yang mengasuh. Tetapi dia juga berlaku seperti bapak. Bapak yang menasihati anak-anaknya. Jadi hari ini kalau kita sudah pergi menginjili orang dilahirkan kembali, kita harus mengasuh dan merawat dia seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika. Nah, kita baca lagi ya. Dan saya ajak mungkin Sister Ayu baca di 1 Petrus. Ini juga Petrus berbicara hal yang sama ya. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dan 4. Silakan baca, Sister Ayu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ini perkataan Rasul Petrus. Jadi kita harus gembalakan kawanan domba, orang-orang yang sudah lahir, kita mengasuh dan merawat dia, kita gembalakan dia, tapi hasilnya artinya kita tidak mencari keuntungan di situ kan. Tapi dengan pengabdian diri. Jangan memerintah mereka seolah-olah kita lebih dari mereka, kita perintah macam-macam. Tapi kita harus menjadi teladan dikatakan. Di dalam pelayanan kita harus menjadi teladan. Dan hasilnya kalau kita menjadi orang yang mengasuh dan merawat, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ketika Gembala Agung datang itu Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan kan? Nah, kemudian poin yang ketiga, setelah kita mengasuh merawat orang, kita harus lanjut. Tidak boleh berhenti. Kita harus mendidik orang, mengajar orang. Itu kita bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Nah, jadi firman Tuhan itu 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan Sister Ayu baca. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Kita perlu mendidik orang dengan firman Tuhan. Mendidik orang dalam kebenaran. Tadi di 2 Timotius 3 ayat 16. Bukan kita, tapi kita menjadi orang, menjadi alat. Yang seperti pena tadi, yang ada tintanya di dalam itu, untuk mendidik orang. Jadi orang dilahirkan kembali, setelah dilahirkan kembali kita harus mengasuh, merawat dia, dan ketiga kita harus mendidik dia, supaya dia bertumbuh dan berfungsi. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus di dalam kitab Kolose ya. Saya ajak juga mungkin Sister Ayu baca. Kolose 1 ayat 28 juga Rasul Paulus melakukan itu. Kita lihat ya ayat 28. Nah, inilah langkah praktis kita melayani Tuhan, menginjili orang supaya orang bisa percaya Tuhan dibaptis, kemudian mengasuh dan merawat, kemudian kita mendidik dia. Nah, kita lihat Kolose 1 ayat 28. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Kolose 1 ayat 28.
Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Dia mau memimpin orang, menasihati orang, mengajari orang dengan hikmat, memimpin orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bukan dalam dirinya, tapi dalam Kristus. Karena Kristus mau kita menjadi serupa dengan dia, sempurna. Kita bisa baca di Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Tuhan bilang kepada murid-muridnya waktu itu. Nah setelah itu, langkah keempat adalah kita harus menjadi orang-orang yang membangun orang untuk bertumbuh dan berfungsi. Inilah kita melayani orang sampai orang itu bertumbuh dan berfungsi. Kita bisa baca ya di Efesus ya. Di Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16 ya. Mungkin Sister Ayu baca. Untuk mempercepat waktu silakan di Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita 13. semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan pembangunan dirinya dalam kasih. Nah, kita bersyukur. Saya review kembali. Langkah praktis kita melayani Allah sebagai minister perjanjian baru, itu kita harus pergi memberitakan Injil supaya orang bisa percaya Tuhan, dilahirkan kembali. Kemudian mengasuh dan merawat orang yang sudah lahir baru tadi. Ketiga, kita mendidik orang, mengajar orang, sampai orang itu bertumbuh di dalam unsur Allah, dipenuhi dalam dia, hakiki Allah atau Zoe itu dipenuhi dalam dia, sehingga dia juga bisa berfungsi. Jadi di ayat 16 itu menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi orang semua bagian yang ada dalam tubuh itu pelayan. Artinya dia sudah berfungsi bagi kepentingan Tuhan. Nah inilah yang bisa saya bagikan. Jadi kita mau menjadi minister perjanjian baru, berarti kita membiarkan Kristus memenuhi kita. Tapi motivasinya kita harus mengasihi Tuhan. Nah, kita harus melayani Tuhan, kita harus seperti seorang hamba. Yang mengambil rupa orang hamba. Tuhan mengambil rupa hamba. Tapi kita perlu disusun dengan Tuhan. Dan kita boleh melayani langkah praktis tadi ada 4. Yang boleh saya singkat Laradikbang. Lahirkan orang, rawat orang, didik orang, dan bangun orang. Puji Tuhan. Sampai ini firman Tuhan saya sampaikan. Saya stop share. Oke. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini Engkau telah membicarakan firman-Mu, telah kami dengar bagaimana kami harus menjadi orang-orang melihat visi di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu pekerjaan yang mulia. Kami melayani Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi untuk melayani Tuhan bukan perkara yang mudah. Kami perlu mengasihi Tuhan. Kami perlu menjadi hamba. Untuk mengikuti kemana saja Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan pimpin kami harus lakukan. Kami juga tahu untuk melayani Tuhan kami harus disusun dengan Tuhan sendiri, dipenuhi dengan kebenaran, yang bisa menyukai kebenaran kepada orang lain. Ada langkah praktis kami melayani Tuhan tadi, melahirkan orang, mengasuh dan merawat orang yang sudah dilahirkan, mendidik dia, mengajar dia, menasihati dia,
sampai dia terbangun dan menjadi orang yang berfungsi bagi gereja. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar melayani Engkau dengan caramu, bukan dengan cara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur padamu Tuhan. Amin. Amin.